Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Nikmatul Masrurah, SHEI, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Yang saya hormati kepada teman-teman, saudara, dan orang tua saya yang saya sayangi, yang sudah menyempatkan kesibukan dan waktunya untuk menonton video presentasi saya di channel YouTube saya ini. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan saya meskipun hanya secara virtual saja, dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya, salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Dila Ika Nursita selaku presentator utama yang akan mempresentasikan PPT saya pada kesempatan kali ini. Sebaiknya, sebelum saya mulai presentasi saya akan mengawalinya dengan membaca basmalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian metode penelitian. Jadi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methods, yang berarti cara atau jalan. Dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja, sedangkan penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu, dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri utama dari penelitian ilmiah. Yang pertama, sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis adalah dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur. Maksudnya adalah peneliti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Pendekatan sistematis ini membantu memastikan bahwa penelitian berjalan secara konsisten dan dapat ditinjau dengan jelas. Yang kedua, logis, di mana kesimpulan yang diambil harus berdasarkan data dan analisis yang rasional. Maksudnya adalah, dengan logika yang jelas dan menggunakan metode yang tepat, peneliti mampu menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Yang ketiga, empiris berdasarkan bukti atau data yang diperoleh dari observasi atau eksperimen. Maksudnya adalah penelitian ilmiah harus didasarkan pada bukti yang nyata, yang diperoleh dari observasi langsung atau melalui eksperimen. Bukti empiris ini sangat penting untuk mendukung hipotesis atau teori yang diajukan dan memberikan dasar yang kuat untuk argumen ilmiah nantinya. Berikutnya adalah replikatif. Secara singkat, di PPT replikatif adalah hasil penelitian yang dapat diuji ulang atau diperiksa kembali oleh peneliti lain. Nah, di sini maksudnya, salah satu ciri penting penelitian ilmiah adalah kemampuannya untuk diuji ulang oleh peneliti lain. Jika peneliti lain mengulangi metode penelitian yang sama, mereka seharusnya dapat mencapai hasil yang serupa. Ini membantu memastikan keaslian temuan dan mencegah hasil yang bersifat kebetulan atau tidak konsisten. Dan yang terakhir adalah objektif, atau tidak dipengaruhi oleh opini atau preferensi pribadi peneliti. Maksudnya adalah penelitian ilmiah harus bebas dari kecenderungan subjektif peneliti. Data harus dianalisis secara netral tanpa campur tangan opini atau preferensi pribadi, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang diteliti. Selanjutnya adalah tujuan melakukan penelitian. Di sini ada beberapa tujuan utama penelitian, antara lain, yang pertama adalah menemukan pengetahuan baru, di mana penelitian ilmiah bertujuan untuk memperluas pengetahuan dengan menemukan teori atau konsep baru yang sebelumnya belum diketahui. Peneliti melakukan eksplorasi dalam bidang tertentu untuk menemukan informasi yang dapat menambah pemahaman kita terhadap fenomena alam, sosial, atau teknologi. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperkaya literatur akademik dan membawa tambahan inovasi baru.
Yang kedua, memecahkan masalah praktis. Banyak penelitian dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan, baik di bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, atau bidang lainnya. Penelitian ini bersifat terapan, di mana hasil dari penelitian digunakan untuk memperbaiki praktik yang ada atau menciptakan cara baru untuk mengatasi tantangan praktis. Yang ketiga adalah mengembangkan teori. Salah satu tujuan utama penelitian adalah untuk mengembangkan atau memperbaiki teori yang sudah ada, di mana peneliti dapat melakukan studi kasus untuk memvalidasi, memperluas, atau bahkan menantang teori yang ada dengan bukti-bukti empiris yang baru, yang nantinya diharapkan dapat membantu memastikan bahwa teori tetap relevan dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang terakhir, mengambil keputusan. Penelitian ilmiah menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan, baik dalam kebijakan publik, manajemen organisasi, maupun individu. Dengan mengandalkan data dan fakta, pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang tepat dan strategis, mengurangi risiko, serta meningkatkan efektivitas dalam berbagai konteks. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis metodologi penelitian, yaitu ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau manusia melalui data non-numerik. Data yang dikumpulkan berbentuk deskripsi, cerita, pengalaman, atau interpretasi individu. Penelitian kualitatif sering menggunakan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion atau FGD, studi kasus, dan analisis dokumen. Metodologi ini mencari pola, tema, atau pemaknaan yang muncul dari data dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam terhadap fenomena tertentu, terutama yang berkaitan dengan perspektif perilaku dan pengalaman individu atau kelompok. Yang selanjutnya, penelitian kuantitatif, di mana fokus penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mencari hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel tertentu dengan pendekatan statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, kuesioner, eksperimen, atau pengukuran statistik yang menghasilkan angka yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Hasil dari data ini kemudian diolah dengan analisis statistik seperti regresi, korelasi, atau analisis varian, dengan tujuan untuk mengukur atau menguji keterkaitan antara variabel, menjelaskan hubungan sebab akibat, atau membuat generalisasi berdasarkan sampel yang representatif. Ada juga penelitian campuran atau mixed methods, di mana fokus penelitian campuran menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data numerik, sekaligus memahami konteks sosial atau perilaku di balik data tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti dapat memulai dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur fenomena tertentu, lalu melanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih dalam hasil yang ditemukan. Atau sebaliknya, penelitian kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk mengeksplorasi fenomena sebelum dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Adanya mixed methods ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode dan memberikan wawasan yang lebih lengkap dengan mengintegrasikan kekuatan analisis numerik atau kuantitatif dan interpretasi mendalam atau kualitatif. Satu lagi, di sini saya juga memasukkan tentang penelitian komparatif atau sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya, ada cara membuat problem research dalam penelitian. Problem research atau permasalahan penelitian adalah inti dari sebuah penelitian, dan untuk merumuskannya saya sudah merangkum sedikit. Pertama, identifikasi masalah utama. Dengan cara menemukan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada atau masalah yang memerlukan solusi. Yang kedua, menjelaskan konteks. Dengan memberikan latar belakang tentang mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Lalu, melanjutkan dengan menyatakan tujuan penelitian. Dengan ketentuan menyebutkan tujuan utama penelitian dan apa yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah perumusan masalah yang spesifik.
di mana kita bisa membuat pernyataan masalah yang jelas dan terfokus. Nah, ada dua problem research penelitian yang akan dibahas, yaitu problem research kualitatif dan problem research kuantitatif. Ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif adalah bersifat terbuka, di mana dalam penelitian kualitatif, masalah penelitian tidak selalu ditentukan secara kaku di awal. Seiring berjalannya penelitian, masalah dapat berkembang atau berubah sesuai dengan temuan-temuan yang muncul di lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih responsif terhadap data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, atau sumber lainnya. Ciri selanjutnya fokus pada proses. Penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman proses atau mekanisme di balik suatu fenomena. Masalah penelitian biasanya tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi lebih kepada bagaimana dan mengapa suatu fenomena berlangsung. Ciri problem research penelitian kualitatif yang terakhir adalah tidak terstruktur. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki hipotesis atau masalah penelitian yang terstruktur sejak awal, masalah dalam penelitian kualitatif bersifat lebih cair. Masalah tidak harus dirumuskan dengan ketat sejak permulaan, melainkan dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Selanjutnya, problem research dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, kebalikan dari penelitian kualitatif yang bersifat terbuka dalam penelitian kuantitatif lebih bersifat tertutup, di mana masalah penelitian di dalam penelitian kuantitatif sudah ditentukan secara jelas dan spesifik sejak awal. Penelitian biasanya merumuskan pernyataan penelitian atau hipotesis sebelum mengumpulkan data dimulai. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih terstruktur dan terfokus pada aspek yang ingin diuji. Penelitian kuantitatif juga lebih fokus pada hasil. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan pada pengukuran dan analisis hubungan antar variabel. Fokusnya adalah untuk menguji hipotesis atau menentukan apakah ada keterkaitan, korelasi, atau sebab akibat di antara variabel-variabel yang diteliti. Dan yang terakhir dari penelitian kuantitatif adalah struktur yang jelas. Penelitian kuantitatif memiliki struktur yang ketat dengan masalah penelitian yang dirumuskan secara jelas dan rinci sejak awal. Hipotesis sudah ditentukan sebelum penelitian dimulai, dan proses penelitian disusun secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis data. Itu tadi sedikit rangkuman dari saya tentang problem research dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam bidang keilmuan yang ingin diteliti untuk tugas akhir yang berhubungan dengan prodi ekonomi syariah, di sini saya tertarik pada dua bidang keilmuan yang dimana menurut saya, kedua bidang ini saling berkesinambungan, yaitu perilaku organisasi dan komunikasi bisnis. Nah, kenapa nih saya tertarik dengan dua bidang keilmuan ini? Alasannya karena ketertarikan saya terhadap mata kuliah perilaku organisasi dan komunikasi bisnis, membuat saya memilih untuk mempelajari bidang keilmuan tersebut. Dan alasan terpentingnya adalah bidang perilaku organisasi dan komunikasi bisnis ini bisa dijadikan perpaduan dan menjadi acuan saya dalam menentukan judul dan penelitian saya nanti. Karena sudah mencakup aspek personal, akademis, bisnis, dan terkesan praktis. Sebelumnya, komunikasi adalah kunci dalam menjalankan dan mengelola bisnis, sedangkan perilaku seseorang juga menjadi hal penting dalam menjalankan keprofesionalitasannya pada suatu organisasi atau saat sedang menjalankan suatu bisnis. Dalam bisnis, perilaku dan komunikasi bersifat urgent dan saling bersangkutan atau berkesinambungan. Saya merasa ketika seseorang menjalankan suatu bisnis atau usaha, tetapi tidak bisa atau kurang baik dalam berkomunikasi, maka akan menimbulkan kesan dan penilaian tersendiri terhadap lawan bicara atau partner bisnis tersebut. Dan salah satu ketentuan menjalankan suatu bisnis atau usaha yang di dalamnya terdiri dari satu orang, pastinya orang tersebut dituntut agar dapat bekerja sama dalam tim. Secara tidak langsung, perilaku seseorang dalam suatu organisasi atau tim dapat menjadi value tersendiri dalam pandangan orang lain. Benar adanya jika dalam bidang perilaku organisasi dan komunikasi bisnis ini akan saling berkaitan satu sama lain, karena antara perilaku dan komunikasi akan saling mempengaruhi. Berikut alasan saya kenapa tertarik terhadap bidang perilaku organisasi dan komunikasi bisnis tersebut. Barusan saya sudah memberitahukan ketertarikan saya terhadap bidang keilmuan apa. Ternyata pembahasan ini juga menjadi pembahasan terakhir di presentasi saya. Dan tentunya apa yang saya presentasikan dari awal sampai akhir ini itu pasti ada referensinya. Dan saya mengambil referensi dari beberapa buku.
Belum terlalu banyak, tapi sudah sedikit menambah pengetahuan saya tentang metodologi penelitian nih. Nah, ini cover atau sampul bukunya yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi penelitian teman-teman juga ke depannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan penyampaian dari saya. Tidak terasa sudah sampai di akhir presentasi saya. Maka, saya sebagai presentator utama menutup presentasi saya dengan bacaan hamdalah. Sebelum saya benar-benar mengakhiri presentasi saya, ada sepenggal kata yang pernah saya baca dan ingin saya bagikan juga kepada orang-orang yang sudah menonton video presentasi saya sampai akhir. Yaitu, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah, karena kita masih dalam zona berjuang. Takdir memang milik Allah, tapi doa dan usaha milik kita. Saya Dela Ikan Bersita, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.